Oke, guys, jadi di video ini kita bakal ngobrol santai aja. Dan sebenarnya juga video ini tuh udah lama banget pengen gue buat, tapi karena baru kali ini bisa berkesempatan buat bikin video setup tour alias setup meja kerja. Dan juga karena gue tuh udah pindah ke tempat yang baru dengan suasana yang baru juga, jadi ya sayang aja kalau nggak dibikinin video. Biar kalian lebih enak lagi ya nonton videonya, itu gue rekam pakai HP aja, jadi secara POV gitulah. Oke, kita mulai dulu dari yang di sebelah kanan. Di sini ada tanaman palm kuning. By the way, ini tanaman asli ya, bukan fake plant yang bermanfaat, bisa mengurangi gas polutan di dalam ruangan dan juga yang pasti untuk bikin ruangan jadi lebih segar juga. Terus di sini kita mulai dari sini aja dulu lagi. Oh, sorry ya kalau masih kotor belum gue bersihin. Ini kotak sampah otomatis dari Codanio dan ini tuh sensor otomatis kalau kita kayak gini. Nah, jadi di bagian sini tuh dia ada sensornya. Terus dia juga bakal otomatis nutup sendiri. Let's go. Nah, tapi otomatis ini dia tuh bakal ada waktunya dan bakal nutup sendiri. Tapi kalau kalian pengen dia ngebuka terus, ya tinggal pencet di sini aja. Dia bakal kebuka terus. Dan untuk nutupnya tinggal dipencet kayak gini aja. Jadi bisa manualan juga lah, atau kalau emang baterainya habis itu bisa kalian angkat aja. By the way, dia pakai baterai AA atau AAA gitulah, gue lupa. Pokoknya dia pakai baterai ya, jadi bukan dicas. Nah, terus di sini ini ada laci dari IKEA. Ya mungkin kalian nggak asing juga sih ngelihat laci ini yang memang banyak dipakai sama orang-orang buat meja kerjanya gitu. Jadi di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 laci. Dari bawah itu ukuran besar, sedang, lalu ngecil. Termasuk kuat sih karena laci ini tuh juga sebagai kaki meja yang dari IKEA juga. Jadi emang bisa dipakai untuk laci doang atau bisa juga sebagai kakinya, karena ini bisa kompatibel untuk sebagai kakinya karena tingginya ini sama dengan kaki yang di sini. Bakal gue spill juga lah namanya. Tapi ini tuh lumayan berat guys kalau mau kalian pindah-pindahin. Jadi make sure lah kalian kalau mau mindahin itu harus butuh 2 orang. Harganya lumayan sih, lumayan sekitar berapa ya, 1 jutaan berapa gitu. Dan pasti ada alternatif lain yang lebih murah dari IKEA. Apalagi kalau produk-produk dari IKEA kalian harus rakit sendiri. Nah, lanjut ke daun mejanya. Di sini gue juga pakai IKEA dari Linmon, IKEA Linmon yang ukurannya itu 150 kali 60 atau 75 cm gitulah. Dan ini tuh menurut gue oke, bagus, warna putih gitu ya. Tapi untuk kekuatannya sendiri ini tuh nggak kuat-kuat banget karena dia pakai bahan yang apa ya, bukan kayu beneran gitu, kayu yang kayak model-modelan olimpik, meja olimpik gitu loh, yang apa ya, kayak bubur kayu gitulah. Jadi kalau pentok sesuatu itu kemungkinan bakal lecet. Contohnya kayak ini nih, tuh ini sudah lecet. Terus juga ini di bagian sisi-sisi sini ya, ini sudah kekikis gitu karena ya kena sesuatu lah. Tips aja kalau kalian pakai setup yang kayak gini ya, laci IKEA sebagai kaki di sebelah kanan dan kaki sebelah kirinya ini pakai Adils, 2 Adils dengan tinggi yang sama kayak yang si laci ini. Nah, make sure kalau emang ruangan kalian itu lebih luas, si PC ini tuh taruh di atas lacinya aja. Karena sebelumnya itu pas gue sebelum pindah ke sini ya, itu si PC ini tuh gue taruh di atas sini. Jadi ngerasa rada sempitan dikit. Nah, jadi gue akalin ini tetap dipakein kakinya, masih bisa nempel gitu kayak gini nih. Masih ada space-nya lah. Sisa space-nya itu ditaruh di atas PC-nya aja biar lebih luas. Sedangkan untuk PC-nya sendiri, ini PC yang sangat gue cinta. Tampilannya tuh keren banget. By the way, ini sudah gue buat video reviewnya. Total harganya 36 juta dengan prosesor
AMD Ryzen 9 3900X, terus pakai VGA MSI GeForce RTX 2070 Super, RAM 16GB dengan 9 kipas, 6 fan kipas, dan 3-nya itu sebagai IO water cooling. Ya, yang bikin gue suka banget itu karena warnanya sih. Semuanya gue build warna putih, jadi kalau mau main RGB itu warnanya lebih nyala dibanding warna hitam. Terus di sini juga ada kabel sleeve biar kabelnya lebih rapi aja. Apalagi di sini dia udah terorganisir gitu kan ya. Keren kan? Iyalah, diet ini nih. Terus di atas ini ya, ini ada card reader dari Orico. Ini by the way punya Farid sih. Terus headset juga, ini headset yang udah lama banget gue pakai. Ini kemungkinan udah setahun, dan gue suka banget sama headset ini karena suaranya itu dia balance, enak buat dipakai ngedit dan juga gaming. Terus desainnya nggak norak ya, nggak kayak headset gaming lainnya gitu yang menurut gue meh banget desainnya. Nah, tapi untuk kekurangannya soal build quality, ya yang namanya leader-leaderan kayak gini dia pasti kekelupas semua. Wah, makin lama makin hilang semua nih si leader-leaderannya ini. Kayaknya bakal gue ganti dari brand audio aja deh, gak usah gaming-gamingan lagi. Kayak brand dari Audio Technica lagi incer si MT50X yang Bluetooth. Soalnya kalau pakai kabel itu kan kadang gue ngedit, terus gue mau pindah kemana-mana gitu, mau pindah tempat lah, itu harus gue pas dulu. Nah, kalau wireless kan enak, kita tetap pakai mau kemana aja itu tanpa kehalang sama kabel-kabelnya lagi. Terus di sini ini ada fake plan. Nah, ini baru fake plan. Ini dari IKEA juga, sebagai ya estetikan aja biar lebih seger juga gitu, ijo-ijoan. Terus untuk USB hub-nya di sini gue juga pakai merek Orico. Ini udah lama banget loh by the way. USB 3.1, harganya segini, dan ini bisa muat sampai 4 port USB Type A. Terus di sini ada iPad Pro 2020 dengan wow, ini case-nya udah kotor semua ya, namanya juga dipakai ya. Terus gue pakai tempered glass yang kayak kertas gitu, paper-like, biar kalau gambar itu ya berasa kayak di kertas. Terus di sini juga ada Apple Pencil Gen 2. Terus untuk stand-nya gue pakai merek Baseus. Lanjut ke bagian sini, mousepad atau deskmat ya. Kayaknya sekarang tuh namanya udah deskmat ya, bukan mousepad lagi kalau udah segede ini. Ini sebenarnya punya Farid, mereknya SteelSeries. Enak sih pakai ini, apalagi yang suka sama material yang kain. Enak lah buat dipakai gaming, nggak terlalu licin, nggak terlalu keset juga. Recommend buat gaming. Tapi yang bikin gue tuh mau ganti itu karena yang pertama bukan punya gue, ini punya Farid. Dan juga warnanya hitam. Itu kayak gimana ya, mau dibikin video kan ya, kita kalau bikin video itu selalu naruh barang di atas ini. Nah, itu kurang estetik aja, apalagi warna hitam kayak gini. Itu rada kotor sih ya, walaupun warna lain juga rada kotor, tapi warna hitam tuh lebih kayak menonjol aja gitu, kayak warna si debu-debu yang kayak gini tuh dia lebih kelihatan kan. Terus ini adalah karpal ergonomis wrist rest yang intinya untuk ya di bagian karpal sini nih, bagian sini ya. Mereknya dari Noir. Ini tuh enak banget, bahannya lembut, dan kalau kalian kayak gini itu wah enak banget sumpah. Tuh berasa ya enak aja gitu, empuk, dan gak bikin bagian tangan kalian yang di bagian sini ya, itu jadi nggak kapalan atau apa sih sebutannya. Kalau kapalan apa yuk? Kapalan sih. Kapalan tetap kapalan ya. Ya udah. Nah, lanjut untuk mouse-nya di sini gue pakai merek dari Logitech G Pro X yang biasa ya, bukan yang super light. Gue suka yang ini karena yang super light itu dia ringan banget, lebih ringan dari ini, dan gue nggak terlalu suka sih sama mouse yang terlalu ringan juga. Kurang nyaman aja bagi gue sendiri ya. Tapi padahal gue tuh suka sama yang super light itu soal desainnya, apalagi dia warnanya putih kan, lebih clean aja dan masuk sama si keyboard ini. Tapi karena yang warna putih itu dia lebih ringan dan lebih mahal juga, jadi gue pilih yang ini aja. By the way, ini mouse yang wah, ini enak banget sih. Dia tuh wireless, tapi bukan yang pakai Bluetooth, tapi WiFi 2,4 GHz yang dicolok dongle-nya ke sini biar latensinya nggak parah-parah banget, dan DPI-nya juga tinggi. Terus ya enak lah, secara kenyamanan ini gue puas banget dan nggak ada rencana mau ganti lagi. Terus dia juga sudah onboard memori dengan aplikasinya Logitech G Hub, yang di aplikasinya itu bisa kalian ngatur DPI, makro,
ganti RGB, yang dimana di sini dia juga udah RGB ya, jadi bukan satu warna lampu aja. Terus untuk ngatur DPI-nya ya, kalau mau cepat tinggal di sini aja, sini. Terus ini ada power on dan power off-nya, dan bagian bawah sini kalian bisa naruh si dongle-nya ini. Kalau mouse-nya ini mau kalian bawa-bawa biar si dongle-nya ini gak kececer gitulah. Nice. By the way, ini tutupnya dia berbahan magnet ya, jadi tinggal tempel aja kayak gini. Tuh, easy peasy. Lanjut untuk keyboardnya. Di sini gue pakai merek Noir N1V3 dengan layout 65%. Switchnya dia pakai Gateron Yellow. Terus bisa pakai semua mode, mau Bluetooth bisa, mau pakai WiFi juga bisa. Yang menurut gue itu minim banget delaynya, bahkan gue gak notice kalau ada delaynya. Jadi soal wireless di sini itu enak banget buat dipakai gaming, gak ada kendala apapun. Dia juga bisa koneksi pakai kabel USB Type-C kalau kalian ya memang nggak suka wireless, apalagi ya game yang lebih kompetitif banget ya, bisa kalian pakai kabelnya. Dan kabelnya itu juga bagus ya, dia udah pakai braided, jadi pastinya nggak susah buat diatur. Terus di sini juga dia ada velcro. Jadi ya so far gue puas banget sama keyboard ini, dan kemungkinan juga bakal gue mod lagi kayak di loop switchnya, terus dikasih damper lagi, yang dimana keyboard ini tuh dia udah ada sound dampernya, dia pakai PE foam, tapi menurut gue buat suaranya sendiri itu masih kurang, dan kayaknya bakal gue modif lagi. Next lah, kita bakal review lagi kalau kalian emang mau tahu soal keyboard ini. Gue juga suka sama desainnya sih, simple, warna putih dengan beberapa keycaps yang di sini dia ada logonya, nice, logonya keren, gue suka. Terus di sini di bagian arrow dia juga beda, jadi kayak dual tone dan gak monoton, semuanya putih gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini untuk speakernya masih pakai Saku Mini Y2 kali ya. Ini udah lama banget kita pakai. Tapi karena emang kalau ngedit gue tuh prefer pakai headset sih, karena ini delaynya lumayan notice dan gak enak buat dipakai ngedit. Ya sekedar buat denger lagu ini oke aja. Dan sekecil ini bikin setup kalian bisa jadi lebih minimalis. Dia bisa stereo kalau kalian belinya dua. Dan untuk suaranya sendiri ini lebih dominan ke bass, yang dimana itu emang karakter suara yang disukain sama orang-orang sini gitu kan. Terus untuk monitornya ini juga udah lama sih, dari awal video Gadget Talk, dari channel YouTube Gadget Talk itu ada, kita udah pakai monitor dari Acer KG24 berapa gitulah, ntar gue taruh aja ya. Ini bagus, harganya murah, dan harganya tuh juga udah turun kalau sekarang ya. Karena pas gue beli itu harganya masih tinggi di sekitar 4 jutaan. Tapi pas gue cek itu harganya udah turun banget. Dia udah refresh rate 144 Hz. Terus warna yang masih oke lah buat edit ya, nggak melenceng-melenceng banget. 45% NTSC kalau nggak salah ya color gamutnya. Sedangkan untuk panelnya ini dia masih pakai TN dengan bezel yang tipis. Gue suka sama desainnya, simple. Oh iya, sorry guys. By the way, ini tuh bukan monitor ROG ya, bukan. Ini cuma stiker aja. Ini sebenarnya monitor Acer yang gue tutup pakai logo ROG. Karena dulu gue tuh pengen banget buat beli monitor ROG, tapi setelah gue lihat-lihat kemahalan dan monitor ini bakal gue ganti ke yang SAT. Oke. By the way, itu monitor yang langka dan banyak dicari, tapi gue dapetin monitor ini, ya pasti gue ganti. Terus untuk standnya sendiri dia tuh cuma bisa tilt aja sih, yang udah gue ganti ya. Buat standnya sendiri di sini gue pakai stand dari seat stand yang dia tuh oh man, ini bisa fleksibel banget, bisa lu kemanain aja itu bisa, mau swivel bisa, atur ketinggian bisa, tilt juga apalagi pasti bisa. Jadi ini tuh bisa gue arahin ke mana aja gitu. Apalagi di sini kan, di sebelah sini ya, di sebelah kiri belakang gue ini itu tempat tidur gue ya. Nah itu kalau gue pakai seat stand ini, si monitornya itu bisa gue arahin ke arah tempat tidur. Jadi gue bisa pakai untuk nonton juga. Karena sebelumnya tuh gue mau beli TV, tapi karena kayaknya TV nggak worth it banget, karena di sini sudah ada monitor yang bisa gue pakai buat nonton juga gitu kan. Terus di sini ya beberapa
tanamannya ini asli ya, bukan fake plant, dan setiap hari gue siram dan gue rawat biar lebih estetik dan menambah kesegaran di dalam video. Asik, kesegaran minuman kali. Harganya murah sih, nggak mahal-mahal banget gitu lah, nggak semahal kayak tanaman monstera atau apa ya, janda bolong itu yang mahal banget. Terus di sini ada AirPods Pro yang udah gue pakein case Spigen juga, it's nice ya. TWS yang gue pakai sekarang setelah ganti dari Oppo Enco X. By the way, ini gue jual. Kalau minat ya komen aja di bawah, atau gue taruh bakal link pembeliannya di bawah. Terus di sini ada Godox Tube Light TL30. Ini aduh, lampu yang keren banget sih. Selain bisa ditempel kayak gini ya, gue taruh di sini itu sebagai rim light biar di bagian belakang shadow tuh nggak gelap-gelap banget gitulah. Di sini dia bisa ngatur warna bicolor 2700 Kelvin sampai 6500 Kelvin, dan juga udah RGB. Terus dia juga ada efek, terus intensitas cahaya yang bisa kita atur. Ini menurut gue bagus sih. Dia CRI-nya 95, harganya juga murah. Dan udah built-in baterainya. Yap, sini gue colok biar dia nggak kehabisan baterai dan biar bisa nyala terus gitu, karena bentuk baterainya sendiri nggak awet-awet banget ya. Buat syuting 1 jam 2 jam itu masih tahan lah dengan intensitas cahaya di 100%. Terus apa lagi ya? Di sini kali ya. Di sini itu ada rak dari Informa. Nah, sebenarnya gue tuh udah pakai dari IKEA, tapi warnanya itu abu-abu, dan setelah gue cocokin kayaknya nggak masuk deh dengan tembok yang warna abu-abu juga, kayak ya warnanya sama gitu, jadi nggak terlalu kelihatan kalau di sini tuh ada si rak ini. Ya selain buat naruh barang-barang gue, ini tuh juga buat menambah estetika dalam video gitu lah. Di sini ya naruh kotak HP. Terus di sini ada tanaman juga. Nah, kalau yang ini baru nih, fake plant ya. Ini IKEA apalah gitu, harganya 99.000. Nah, sedangkan di sini ini baru tanaman asli nih, kaktus. Sebenarnya ada satu lagi sih kaktus, tapi potel guys, alias loyo. Jadi gue cabut aja dan gue potong. Dan di sini juga ada tanaman lagi, ini apa ya namanya? Kribo apa. Terus di sini juga dia ada tanaman lagi. Ini by the way import, jadi emang tanaman ini tuh berasal dari luar negeri. Nah, gimana soal kabel management? Untuk kabel management mulai dari kabel si monitor. Di sini karena pakai seat stand, dia udah ada klip buat kabelnya biar lebih rapi. Gue taruh sini dan ke bawah. Nah, di bagian bawah ini gue pakai IKEA Signum. Colokannya bisa kalian taruh sini, dan kalau emang kabelnya itu kepanjangan kan, ini tuh tinggal kalian lilit-lilit aja di bagian sininya gitu, jadi biar nggak ke bawah. Soalnya kalau kayak gini kan masih it's okay lah, kalau dari frame kamera itu dia nggak terlalu kelihatan dan kayak kelihatan clean aja gitu kan. Tapi emang ya dia tuh nggak bisa sampai ke atas banget sini ya, kecuali kalau kalian tempel atau di stikerin atau di lem gitulah biar dia nggak ke bawah gitu. Tapi ini masih it's okay, nggak terlalu kelihatan kalau di kameranya. Terus di sini gue pakai pijakan kaki dari IKEA juga, karena gue pakai kursi yang nggak terlalu rendah-rendah banget. By the way, ini gue pakai kursi gaming dari ST Racing yang udah lama banget. Ini udah ada sejak awal channel YouTube Gadget Talk ada. Jadi ya inilah kursi selama 2 tahun yang udah menemani gue kerja. Tapi makin kesini gue tuh makin gak nyaman pakai kursi gaming. Kayaknya udah butuh kursi ergonomis yang bikin tulang belakang gue tuh jadi lebih enak lagi lah. Nggak sesakit, sakit sih nggak, tapi lebih kayak kurang nyaman aja sih. Apalagi di sini dia secara tampilan juga udah agak bagus lagi ya. Bekas cakaran kucingnya Junaidi. Si ininya juga udah melar ya karetnya. Jadi gue rapetin atau kencengin lagi pakai ya jepitan baju. Ini senderannya bisa diturunin, naikin. Terus di sini handrest bisa dimajuin, bisa diangkat, dan bisa di kayak giniin juga. Dan untuk ketinggiannya ini bisa kalian atur juga, dan bisa diayun kayak ayunan gitulah si kursinya ini. Kenapa gue pakai ini? Karena ini tuh ukuran si kursinya udah yang paling rendah, dan pas gue pakai kayak gini ya, tuh ke sini itu masih kayak ngambang gitu loh, dan pegal kalau nggak ada
pijakan kaki atau apa ya, footstep. By the way, ini gue pakai merek dari IKEA sih kalau si footstepnya ini, dan ini tuh bisa kalian kayak giniin, bisa di kayak gini atau di mode kayak gini atau posisi sejajar juga bisa. Oke, jadi itulah setup tour versi minimalis gue, nggak tahu ya ini bisa dibilang minimalis atau enggak, tapi menurut gue ini minimalis karena keyboard udah pakai wireless, mouse juga wireless kecuali headsetnya masih pakai kabel, sudah pakai stand monitor yang minimalis juga, jadi ya seharusnya ini termasuk minimalis lah ya. Terima kasih sudah menonton, gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.